Shalom, kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini dengan judul kampanye setan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan pimpinanmu kami boleh merasakan dan kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Ayat renungannya terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, firman Tuhan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudaraku yang kasih, kita mendengar bahwa kata antikristus, anti berarti boleh melawan Kristus, atau boleh berarti menggantikan tempat dari Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih, di hari-hari terakhir ada banyak hal-hal yang akan dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Hal-hal yang dia berikan, sesuatu yang baru dan aneh yang tidak sesuai dengan firman Tuhan akan ditawarkan kepada kita. Tetapi kalau kita setia mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan doa, dengan meminta tuntunan Roh Kudus, maka kita yakin setan akan dikalahkan. Ada begitu banyak orang-orang sekarang yang sibuk dengan kepentingan duniawi, kemudian mereka melupakan untuk mencari Tuhan dengan berdoa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Musuh yang terburuk yang kita miliki adalah mereka yang berusaha menghancurkan pengaruh para penjaga di atas tembok Sion. Setan bekerja melalui agen, dia berusaha bekerja keras menurut rencana yang pasti, dan agennya bertindak bersama. Ada garis ketidakpercayaan membentang melintasi benua dan berkomunikasi dengan gereja Tuhan atau umat Tuhan, dan pengaruhnya telah digunakan untuk merusak kepercayaan pada pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati. Manusia menyebarkan laporan palsu dengan kritik dan memutuskan untuk menentang akan kebenaran. Janganlah kita mengikut akan setan yang sementara berkampanye pada saat ini. Karena setan dia akan mengharapkan umat Allah yang sisa dalam kebinasaan yang akan berlaku di atas dunia. Sementara kedatangan Kristus semakin dekat, maka dia juga semakin giat. Oleh sebab itu, pertahanan kita satu-satunya adalah kita harus berdiri teguh dalam tabiat. Jadi kita tidak boleh diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Kita harus memiliki tulang punggung moral yang kuat, kejujuran yang tidak dapat disuap atau dipaksa atau ditakut-takuti. Oleh sebab itu, apabila kita selalu berdoa kepada Tuhan, maka janjinya bahwa Allah telah menetapkan batas yang tidak dapat dilewati oleh setan. Iman kita yang paling kudus, itulah yang paling penting. Dan kalau kita membangun diri kita sendiri dengan iman, maka kita akan selamat dalam pemeliharaan yang maha kuasa di hari-hari terakhir. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.